Rekan-rekan semua, Bang Roy sudah memaparkan cukup jelas yang dimana ternyata di dalam proses politik di kita ini sampai sekarang belum selesai. Harusnya kita sudah mulai move on ya Bang ya, karena berbagai kebutuhan dasar masyarakat, bicara soal pelayanan itu harus mulai running, dieksekusi oleh eksekutif di lapangan. Tentu yang harus kita sikapi sekarang ini adalah bagaimana peran lembaga negara, khususnya mungkin MK, jangan sampai nampak seperti mahkamah kalkulator gitu kan. Kalau saya sih bisa mengatakan demikian, mahkamah kalkulator, karena kebijakan yang muncul ini belakangan seolah-olah tidak jelas terkait dengan lemahnya payung hukum, regulasi yang dibuat dan lain sebagainya. Pada akhirnya banyak masyarakat, pihak-pihak yang dirugikan. Nah, kalau misalkan melihat dari kasus PSU yang permasalahan PSU yang kemarin muncul, kita emang tidak bisa menghindari, karena bagaimanapun juga adalah kita negara demokratis yang dimana itu adalah hak asasi manusia, HAM, berhadapan dengan HAM, yang dimana proses politik harus dilakukan. Tetapi bagaimanapun juga kita kembali kepada marwah MK sebagai lembaga negara. Jangan sampai melihat dari secara fungsi mereka sebagai prosedural saja, melakukan kegiatan secara teknis, tetapi harus dipahami terkait dengan mereka secara substansi. Substansinya bagaimana? Kita berbicara terkait fungsi pemerintah itu adalah melayani gitu kan. Mereka sebagai memberikan fungsi-fungsi pelayanan dan mengingatkan kepada lembaga negara seperti misalkan KPU dan Bawaslu. Hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bang Roy bahwa berbicara terkait dengan PSU kemarin itu kita berhadapan dengan permasalahan sosial yang dimana anggaran dan lain sebagainya yang ternyata harusnya kita lebih fokus kepada hal-hal yang lebih substantif, yang dimana sebagainya harusnya alokasi dana itu bisa tepat sasaran. Contohnya saya bisa melihat kondisi sosial di wilayah Jawa Barat. Saya cukup mengamati kondisi Tasik ya, hanya karena masalah periodisasi yang bagi saya itu sungguh lemah gitu sampai dia kabulkan PSU. Nah di sini kan di situ hukum berlaku surut, dan di sini siapa yang dirugikan, yang menang gitu. Kemarin menang mutlak, bukan saya. Sekarang malah kebalik. Maka di situ bilang MK mahkamah kalkulator ya, gara-gara kasus Tasik contohnya. Ya faktanya demikian. Kenapa? Karena dari regulasinya itu nggak jelas gitu kan, berlaku surut gitu kan. Kalau dibedah lagi sebenarnya harusnya itu sah. Tapi fakta di lapangan ternyata itu dilakukan oleh PSU. Tasik itu adalah kabupaten yang miskin. Kemarin pada saat pilkada pertama itu menghabiskan anggaran 120 M. Nah kemarin mereka untuk PSU karena tahapannya berkurang, tidak adalah pemutakhiran data, tidak banyak tahapan-tahapan yang dipangkas, pada akhirnya anggaran yang dibutuhkan itu adalah sekitar 55 M. 55 M itu pun mereka sudah nyicil selama 3 tahun. Mereka nggak punya anggaran, dan akhirnya anggaran dibebankan kepada Pemprov. Pemprov itu pun kemarin memberikan bantuan sekitar 50%. Kalau Tasik itu khususnya mereka tidak punya anggaran. Nah, karena kondisi masyarakat, kondisi daerahnya miskin gitu kan. Nah, tentu di sini kita melihat pesta demokrasi macam apa yang dibangun oleh negeri ini sehingga banyak yang dikorbankan. Kalau saya melihat kan hanya untuk memilih seorang pemimpin, banyak hal-hal yang dikesampingkan, yang dimana isu-isu dasar masyarakat, hal-hal dasar yang dimana terkait dengan pelayanan itu harus dipenuhi, tapi akhirnya para elit itu lebih fokus bagaimana mereka memperjuangkan kepentingan mereka pribadi. Nah di sini saya berharap ke depannya ada 3 hal yang harus diperhatikan khususnya terkait dengan pesta demokrasi di kita. Yang pertama itu adalah terkait dengan pemutakhiran regulasi.
bagaimana fungsi lembaga negara, bagaimana posisi MK sebenarnya, dia berada di pihak mana gitu kan. Harus jelas dulu ini lembaga negaranya, tinggi negaranya yang kayak gimana gitu. Jangan sampai nanti dapat gorengan dari masyarakat akhirnya menurunkan marwah MK itu sendiri. Tentu kita sebagai masyarakat harus selalu mengingatkan, saya yakinlah rekan-rekan yang hadir di sini sepakat bahwa kita berdiskusi terkait dengan kondisi politik saat ini itu demi kebaikan proses berbangsa dan bernegara. Selain dari itu, tadi pemutahiran regulasi, karena saya melihat dari undang-undang pemilu bahkan di PKPU juga masih lemah gitu kan. Itu harus dimutahirkan dan harus jelas ajak aturannya, apakah berlaku surut atau tidak. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua itu adalah fungsi pengawasan. Kalau fungsi pengawasan, itu kan berbicara kalau kita melihat dari teori Melayu Hasibuan ya. Pengawasan itu ada pengawasan langsung, tidak langsung, dan tanpa pengecualian. Nah, sekarang kalau saya melihat dari Bawaslu gitu, KPU itu seperti Tom and Jerry gitu kan. Jadi yang satu harus melakukan pengawasan, tetapi mereka tidak bisa melakukan secara utuh. Karena mereka tidak bisa melihat data langsung, jadi tidak ada pengawasan yang dilakukan utuh oleh Bawaslu. Di satu sisi juga permasalahan PSU ini juga kan ada masalah OTT, masalah money politik, kerawanan pemilu banyak muncul. Kita 15 kali pemilu dengan banyak lembaga tidak meningkatkan kualitas pesta demokrasi di Indonesia. Itu yang harus kita perhatikan. Nah ini berarti pesta macam demokrasi macam apa gitu yang udah running di kita sejauh ini. Makanya sangat urgent terkait dengan pemutahiran regulasi. Yang kedua itu adalah terkait dengan fungsi pengawasan. Siapa yang diawasi dan bagaimana proses mengawasinya. Gitu. Walaupun kita sudah ada lembaga negaranya, tapi harus konkret dulu itu. Apakah masih diperlukan atau enggak. Gitu. Yang ketiga adalah yang paling penting itulah bicara terkait perubahan culture. Culture di Indonesia bicara terkait dengan kualitas di kita gitu, money politik. Culture itu yang harus dirubah. Pendidikan politik yang harus diperkuat, bagaimana masyarakat itu paham mereka memilih seorang pemimpin itu berdasarkan kualitas, bukan karena politik transaksional. Ini hal-hal yang dasar. Bahkan saya berpikir, apa mungkin kita rubah aja sistem pemilunya, gak usah langsung gitu. Atau seperti apa, harus ada mekanisme baru, karena bagaimanapun juga dengan pola yang sudah muncul gitu, sekarang ada PSU dan sekarang ada kemungkinan akan PSU lagi. Apa jangan-jangan sampai 5 tahun ke depan terus PSU sampai kita jatuh tempo habis. Jangan sampai kita waktu habis hanya untuk PSU, untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Nah di sini kelompok sosial masyarakat ini kayaknya udah mulai terbuka matanya gitu, bagaimana ternyata kondisi di kita sedang tidak baik-baik saja, khususnya dalam pola politik yang sudah berjalan. 3 hal itu yang saya mungkin bisa garis bawahi dari berbagai contoh kasus secara umum, khususnya mungkin di wilayah saya Tasik seperti itu gitu kan. Hal yang pertama, regulasinya harus jelas bagaimana peran MK dan harus dirubah itu undang-undang pemilu. PKPU-nya juga harus jelas gitu kan. Kalau Perbawaslu juga. Lalu selain dari itu juga fungsi dari pengawasan itu bagaimana gitu, karena yang saya lihat ini di beberapa daerah banyak itu politik transaksional yang pada akhirnya bahkan daerahnya aman aja. Jadi ada wilayah yang karena periodisasi mereka kena PSU. Itu kan itu sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi aturan ini berlaku untuk siapa? Yang ketiga harus mulai dibenahi terkait culture di kita. Masyarakat harus sadar ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi bukan hanya karena politik transaksional, tetapi mereka memahami bahwa perubahan sistem dalam suatu negara, wilayah, dan kabupaten itu untuk kepentingan masyarakat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.